Berkah dalam, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Rehat, Renungan Harian Katolik, Senin 6 Desember 2021, Peringatan Fakultatif Santo Nikolaus Uskup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah sejenak kita mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 5 ayat 17 sampai dengan 26. Pada suatu hari, ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea, dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu, dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah. Dan mereka sangat takjub, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dalam tradisi kitab suci, penyembuhan adalah tanda kuasa Allah. Maka dengan kata lain, orang yang mampu menyembuhkan dipandang sebagai orang yang dilimpahi kuasa Allah atau yang disertai Allah. Demikianlah Lukas dalam Injilnya menunjukkan bahwa kuasa Tuhan menyertai Yesus. Tetapi bagi Yesus, penyembuhan bukan hanya berbicara soal penyembuhan dari sakit fisik. Lebih daripada itu, Yesus mencoba untuk membidik persoalan dasar manusia yang juga merupakan suatu kelumpuhan,
contohnya dosa dan penolakan akan kasih Allah. Manusia seringkali tidak menyadari kelumpuhan, ketulian, dan kebutaannya, sehingga mereka terus terbelenggu dan tak mampu mengenali kehadiran Allah dalam hidupnya. Dalam situasi inilah, Yesus menunjukkan kuasa pembebasan dari Allah. Dia adalah Allah itu sendiri yang datang untuk menyelamatkan. Ia bukan hanya melakukan hal-hal yang mengherankan, tetapi lebih daripada itu, Ia menunjukkan bahwa di dalam Allah, manusia dibebaskan dari belenggu dosa dan dibangkitkan untuk berjalan bersama-sama dengan Allah dalam kemuliaan-Nya. Mungkin tanpa sadar kita seringkali juga menjadi manusia yang lumpuh, tuli dan buta. Bukan secara fisik, melainkan hati kita yang lumpuh. Kita menggunakan kehendak bebas yang dianugerahkan Allah menjadi sebuah alasan untuk berbuat dosa dan menolak kehadiran Allah. Kita dibutakan oleh hal-hal duniawi yang menyelamatkan kita hanya sementara dan melupakan keselamatan abadi yang datangnya dari Allah. Akibatnya, kita menjadi terbelenggu oleh dosa-dosa kita dan tidak dapat lagi merasakan kasih Allah dan tidak lagi mengenali kehadiran Allah dalam hidup kita. Maka, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ada pesan menarik dan mendalam yang boleh bersama-sama kita petik dalam Injil yang kita dengarkan pada hari ini. Bahwa penyembuhan yang dilakukan Yesus merupakan suatu tanda bagi manusia bahwa kerajaan Allah dan keselamatan manusia sungguh ada dan nyata. Yang terpenting perlu dihidupkan adalah kesadaran manusia, kemelekan manusia, mau mendengar dan mau berbuat sesuatu bagi Allah dan sesama. Sebagai umat Kristen yang beriman, kita senantiasa diajak untuk mengaitkan iman kita dengan cara menjalani hari seturut dengan kehendak Allah. Terutama dalam masa Advent ini, masa penantian ini, kita mau menyambut Dia dan menerimanya sebagai juru selamat kita. Maka kita mohon agar senantiasa dijadikan alat bagi Tuhan, agar hidup kita senantiasa berguna bagi banyak orang, dan kita juga boleh menerima keselamatan yang datang daripadanya. Berkat Allah senantiasa menyertai kita.